tahun 2017. Saya Ginta Aulia Lantika, Agrinas Angkatan 2011. Saya Hilda Putri Rahayu, Agriners Angkatan 2012. Kenalkan, saya Netia Ningtyas, Agriners 2013. Saya Aisyah Laila, saya Agriners Angkatan 2012. Awal saya memilih prodi PTAG ini, pertamanya saya tidak memilih jurusan pendidikan. Karena awalnya itu pengen kuliah di peternakan, tapi nggak kesampaian. Awalnya saya milih yang pertama itu FMIPA, salah satu jurusan FMIPA lah ya. Kemudian ternyata ada salah satu jurusan yang membuat saya penasaran. Jadi awalnya itu penasaran. 3 suku kata: pendidikan, teknologi, agroindustri. Awalnya saya memilih program studi pendidikan teknologi agroindustri UPI, yaitu dari rekomendasi dari salah seorang guru di SMA dulu. Apa ya ini tuh saya nggak tahu, nggak ngerti. Tapi di situ ada spesifikasinya itu ya jurusan IPA bisa masuk ke sana. Kemudian saya mencari tahu seputar prodi ini tuh seperti apa, baik apa saja yang dipelajari, kemudian prospek kerjanya bagaimana. Tidak pikir panjang, saya langsung pilih nama itu untuk pilihan pertama di SNPTN. Saya mendapatkan arahan dari almarhum ayah saya untuk mengambil jurusan pendidikan, yaitu pendidikan teknologi agroindustri. Gitu. Jadi karena ada dorongan dari orang tua juga, masuk ke UPI biar deket dari rumah gitu kan. Jadi aja akhirnya mau mencoba untuk mencari jurusan yang memang mendekati lah, masih sebidang gitu. Alhamdulillah keterima. Nah, setelah didalami dan dipelajari, Sampai diperkenalkan dengan segala hal macam kakak tingkatnya, dosennya, sampai ke jurusannya tentang apa, sampai ke yel-yelnya, ya surprise juga sih gitu. Oh ya udahlah, insya Allah saya bisa, kata saya kayak gitu. alhamdulillah pilihan tersebut tidak salah. Saya cinta dan saya berperan ingin lebih lagi di pendidikan teknologi agroindustri. Coba nyanyi dong. Jadi sih bunga aja suruh satu diri menjadi guru tempe ono pawon. Kesel banget kakak tingkat yang itu lah pokoknya gitu ya. Ada kakak tingkat yang agri juga angkatan 2010 yang nelpon atau mau WA, nawarin katanya, mau jadi guru nggak? Ini teteh mau pindah ikut suami ke Surabaya. Jadi di sini kurang guru HP. Kalau mau ini ada lowongan, nanti teteh salurkan atau teteh bantu ke sekolah. Oh gitu ya. Oh, ternyata yang melamar bukan hanya saya, ternyata ada beberapa rekan juga 2012 ya. Bu Winda sama kakak tingkat Pak Agus saya bilang. Kami bertemu di sana. Oh gitu, ternyata kata pihak sekolah yang dibutuhkan hanya 2 orang guru. Jadi karena saya yang pendaftar yang ketiga, ya udah berarti saya nggak lolos gitu. Hanya 2 guru mereka yang lolos. Setelah itu ya udahlah, nanti mungkin di Kuningan ada lowongan kerja jadi apapun atau guru. Tapi ternyata ketika saya sudah di Kuningan ditelepon lagi sama pihak sekolah, ternyata masih membutuhkan guru katanya. Saya juga dari situ bimbang. Gimana sih ya? Tadinya bener-bener gak niat jadi guru soalnya, jadi masih setengah hati. Gimana ya? Tapi di Kuningan juga belum ada lowongan. Alhasil minta izin ke orang tua, mereka ridho, ikhlas, gak apa-apa jauh gitu ya di Lembang. Tapi alhamdulillah karena sudah diridhoi dan mereka ikhlas, akhirnya saya memutuskan untuk ya udah ke sekolah. Bismillah. Sebetulnya dari awal tuh tidak ingin menjadi guru gitu ya, tapi karena
selama kuliah itu berjalan, ada masa-masa di mana melaksanakan kegiatan PPL. Saat PPL itu kebetulan ditempatkan di salah satu sekolah yang tidak terlalu kota kayak di Bandung gitu. Ketika di sana bertemu dengan seorang siswa, melihat motivasi anak yang sekolah pun sangat tinggi walaupun banyak keterbatasan yang dimiliki. Setelah itu merasa ada rasa ingin sepertinya menjadi guru, menjadi jalan gitu. Mungkin karena faktor lingkungan keluarga yang memang notabene sebagai seorang guru. Akan tetapi setelah saya terjun langsung di lapangan, bagi saya guru bukan hanya sekedar profesi, tapi juga panggilan hati. Ada kepuasan tersendiri ketika siswa yang kita didik atau yang kita ajarkan jadi orang yang sukses dan berhasil. Dari SD sampai pun SMA, saya bertemu dengan guru-guru inspiratif yang membuat saya ingin seperti mereka tiap hari bertemu dengan anak-anak, membagikan ilmu, dan juga kayaknya tiap hari itu bahagia aja gitu ya kalau melihat guru-guru saya. Kemudian banyak pekerjaan yang di luar, kayak gini ya jadi guru. Saya kemana aja selama ini, setelah kuliah nggak langsung memutuskan jadi guru, ya saya menyesal gitu. Dengan basic pendidikan atau sarjana pendidikan SPD yang saya kantongi, yang saya bawa kemana-mana ijazah itu, tapi tidak langsung dimanfaatkan, kayak melebarkan ilmu juga gitu, merasa bersalah juga. Saya seorang perempuan yang memiliki keluarga serta ingin berkarir. Maka dari itu, guru salah satu kunci utama keinginan saya karena memiliki banyak waktu yang lebih banyak untuk keluarga. Membantu membentuk pribadi orang-orang menjadi lebih baik seperti itu. Itu merupakan salah satu amal, insya Allah menjadi amal bagi kita. Mudah-mudahan dengan jalannya saya menjadi guru, ya ilmu saya itu tersalurkan. Dan alhamdulillah gitu, dengan terus berdoa seperti itu, jadi enjoy, jadi guru ternyata enak, lebih fleksibel, lebih bisa mengenal jati diri juga. Terus selama kuliah saya 4 tahun itu, saya bisa menyalurkan ilmu yang saya dapat, yang saya punya. Kalau ditanya suka dukanya apa menjadi seorang guru, tergantung dari sudut pandang mana kita menilainya. Banyak ya suka duka menjadi seorang guru. Sudah selama 2 tahun saya menjadi di profesi ini, banyak sekali sukanya, tapi yang utama dan paling utama adalah alhamdulillah di profesi ini saya selalu merasa bersyukur dan juga cukup, alhamdulillah. Guru itu memiliki peluang menjadi ASN atau PNS dan alhamdulillah saya sudah menjadi ASN. Alhamdulillah kalau guru itu liburnya lumayan panjang gitu guys, seperti maaf gitu dibilang karyawan pabrik gitu kan, kalau misalkan biasanya 2 hari atau 3 hari, kita mah libur 2 minggu atau bahkan 1 minggu, atau bahkan kemarin bisa sampai 1 bulan liburnya ya. Sebenarnya nggak ada duka ya, karena semuanya suka aja gitu. Walaupun sebetulnya dari awalnya tidak pernah ada sedikit pun cita-cita menjadi seorang guru gitu. Nah, sukanya yang pertama itu kita bertemu banyak orang yang beraneka ragam. Tiap hari ketemu dengan anak-anak, suasananya berbeda, yang bikin ceria dan lain-lain. Karakteristik anak-anak yang berbeda-beda, itu di situ tantangannya. Ada yang suka belajar visual, audiovisual, dan karakteristik latar belakang keluarga yang berbeda segala macam, itu harus kita fasilitasi, harus benar-benar kita mampu untuk bisa mengenali masing-masing karakteristiknya. Anak-anak itu punya spirit tersendiri bagi kita yang membuat diri kita tuh banyak belajar dari mereka gitu. Yang ada bukan gurunya yang banyak memberikan pelajaran, tapi anak-anak pun memberi banyak pelajaran untuk kita gitu. Terus kadang ada permasalahan antar anak yang harus ketika jadi wali kelas. Dulu saya sempat menjadi wali kelas juga, harus menangani anak yang bermasalah. Maksud tanda kutip bermasalah tuh harus ditangani gitu. Kan kita waktu kuliah tuh banyak lah diajarkan beberapa metode, beberapa cara gitu, dan ternyata saat di sekolah di realnya itu lebih seru dari apa yang kita dapatkan di kampus. Kemudian ketika mereka telah lulus, kemudian memberi kabar, Pak, Bu, kami telah berhasil, kami telah sukses. Wah, Masya Allah, itu rasanya luar biasa sekali.
ternyata SMK itu tidak seperti yang kita pikirkan di luaran sana gitu. Di SMK itu ternyata seru banget gitu. Kalau misalkan kita di guru produktif, alhamdulillah kita banyak relasi karena kita harus ke industri lah, ke universitas dan lain-lain. Banyak kerjasama yang dilakukan SMK, yaitu melibatkan guru-guru juga gitu. Bahkan ada kegiatan yang namanya magang guru. Nah, jadi yang magang itu tidak hanya siswa yang PKL aja, tapi kita sebagai gurunya pun bisa ikut magang di tempat-tempat mereka PKL, sehingga ilmunya itu tidak hanya sebatas oh guru itu hanya mengajar di kelas ya udah beres. Kita tidak stuck di guru, kita bisa mengembangkan karir kita. Contohnya gitu ya, kita bisa berperan jadi asesor. Alhamdulillah kemarin juga ikut pelatihan asesor dan jadi asesor kompetensi. Jadi kita nggak terbatas, oh pengen kerja di industri, udah ke industri aja, enggak. Tapi sekolah juga ternyata menyediakan hal itu. Ternyata ya harus bisa membagi gitu antara kewajiban mengajar harus tertunaikan sama tugas tambahan atau amanah yang diberikan yang harus tertunaikan juga gitu. Terus kalau menurut saya ini bukan duka sih ya, tapi tantangan bagi seorang guru, di mana guru ini dituntut untuk selalu harus bisa adaptasi dengan kurikulum yang berubah-berubah gitu ya. Terutama kan kalau sekarang kan ada penerapan kurikulum merdeka ya, RPP dan lain-lain kan dirubah ya, sekarang jadi modul aja dan lain-lain. Banyaknya administrasi ternyata ya, karena dulu itu benar-benar nyusun RPP, nyusun media pembelajaran itu benar-benar harus komplit, harus benar-benar nyusunnya itu harus sesuai aturan segala macam gitu. Ya itu salah satu tantangan yang kadang males. Kita harus adaptasi benar-benar gitu ya dengan kurikulum yang ada. Ya itu gak apa-apa karena itu sebagai suatu kewajiban juga gitu. Apa ya dukanya? Capek sih. Tapi udah profesi mana sih ya yang gak capek? Dan alhamdulillah gitu, capeknya itu juga capek yang bisa dinikmati gitu ya. Tapi gak terlalu capek saya. Biasa lah ya capeknya, tapi memang capek. Sangat mendukung sebetulnya ya. Materi tentang pendidikan jelas sangat dipakai ya untuk bisa ngajar ke anak-anak tentang metodologinya, bagaimana cara kita menyikapi anak, pedagogik dan lain-lain itu sangat diperlukan dalam mengajar. Bagaimana cara mengenali karakteristik siswa, terus bagaimana cara mengelola pendidikan, terus bagaimana cara memanage diri gitu menjadi seorang guru. Dari hal yang dasar tapi memiliki efek yang cukup besar, yaitu misalnya dalam hal pedagogik, akan sangat bermanfaat sekali ketika dalam proses pembelajaran kita mampu menguasai atau memahami karakteristik siswa seperti apa, sehingga kita dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan serta dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan efektif. Dan dari segi keilmuannya juga untuk menunjang kompetensi, alhamdulillah apa yang diajarkan atau apa yang diajarkan dari perkuliahan itu ya kita sampaikan juga atau transfer juga ke pembelajaran di anak-anak SMK atau jurusan APHP. Karena dari setiap mata pelajaran itu sesuai dengan yang diajarkan di jurusan PTAG. Materi peragroindustrianya pun selalu dipakai. Bahkan saya selama ngajar ini ya referensinya dari mana? Ya dari materi-materi waktu kuliah. Banyak hal yang memang ketika di kuliah itu walaupun di sekolah tidak sedalam apa yang dipelajari di kuliah, tapi banyak materi-materi yang terpakai karena mungkin kalau sekarang kan ada yang namanya sinkronisasi kurikulum gitu. Jadi hal itu sangat membantu sekali dari pihak universitas yang menyediakan tenaga ahli gitu ya untuk mengajar di sekolah dengan ilmu-ilmu yang harus diberikan kepada anak di sekolah gitu. Selain materi-materinya juga kegiatan seperti praktek industri, terus juga PPL dan lain-lain itu merupakan penunjang bagi kita gitu ya, untuk diceritakan ke anak-anak dan juga menambah wawasan gitu bagi anak-anak. Selain itu juga para dosen dari Pendidikan Teknologi Agroindustri UPI juga bisa kita jadikan sebagai role model bagaimana menjadi guru yang baik dan yang benar itu seperti apa. Saya juga sekarang merasa sedikit, wah harusnya waktu PPL saya belajar tentang ini, apalagi tentang perkurikuluman ya, yang ini
baru gitu buat saya, dan waktu PPL baru sedikit-sedikit yang saya pelajari gitu ya. Malahan saya merasa menyesal gitu ya ketika dulu kuliah ya dijalani aja gitu. Seharusnya sih didalami gitu, bukan dijalani gitu kan. Kalau dijalani ya beres, dapat nilai udah selesai gitu. Tapi ternyata tidak. Jadi dari sekarang kalian manfaatkan kesempatan belajar kalian. Jangan bayangkan menjadi guru itu seperti yang rumor beredar. Jangan takut, jangan merasa di masa depan saya gimana ya setelah jadi guru. Lagi jadi guru itu menyenangkan ya, kalau menurut saya lihat aja gitu ya, saya jadi gemuk juga gitu kan karena jadi guru. Jadi sebetulnya menjadi guru itu sangat menyenangkan, bahkan membuat awet muda gitu ya. Nah jadi menjadi guru itu yang tadi saya bilang banyak keseruannya, dan jangan malu untuk menjadi guru gitu. Karena buat apa kuliah di UPI kalau misalkan nggak jadi guru gitu kan. Karena kalian itu semuanya akan bergelar SPD atau mempunyai gelar pendidikan, manfaatkanlah gelar pendidikan tersebut, ilmu tersebut untuk bisa disalurkan ya alhamdulillah ke dunia pendidikan harapannya ya. Kalau memang mau menjadi seorang tenaga ahli di yang lain ya mungkin bisa dibilang tidak terlalu tepat gitu memilih di UPI. Kalaupun takdirnya ya bukan ke dunia pendidikan ya mudah-mudahan tetap gitu tersalurkan, tapi diharapkan sih tetap jadi guru. Ketika ilmu yang kita dapat tidak teraplikasikan kan itu menjadi hal yang kurang bermanfaat gitu ya. Jadi karena di SMK atau di sekolah sana banyak sekali yang menunggu atau mengharapkan adanya guru-guru yang linear khususnya ya. Ternyata rata-rata guru-guru SMK itu malahan kebanyakan yang non-dik gitu. Jadi ayo menjadi guru itu keren dan menjadi guru itu hebat. Pada dasarnya setiap individu adalah seorang guru, baik dalam lingkup besar maupun kecil sekalipun. Dan yang terakhir, pendidikan adalah kunci sebuah peradaban dan guru adalah para pejuangnya. Jadi marilah bersama-sama kita menjadi pejuang untuk memajukan bangsa kita. Karena menjadi guru itu bisa sejahtera juga seperti saya. Ayo menjadi guru, seru loh. Adik-adik mahasiswa harus memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan yang bisa ya udahlah ya, cut dulu ya temannya itu. Tempe ono pawon dititilin temal temil. Tempe ono pawon dititilin temal temil. Rasane parem, rasane parem, tem. Ada gerakannya, tapi saya malu ada teman, ada adik-adik kalian ya. Dadah.